Euro sudah dimulai, dibuka dengan pertandingan Jerman dan juga Skotlandia malam tadi. Mari kita bahas secara mendalam lagi di channel Mandar Official 10. Let's go. Oke teman-teman, jadi seperti yang ada di intro, jadi kita langsung saja pembahasannya. Jadi Jerman berhasil menang lawan Skotlandia di laga pembuka di matchday pertama grup A, yang dimana berhasil dimenangkan oleh Jerman dengan skor 5-1, yang dimana Jerman bermain cukup apik bro, dimana ya mereka masih ada nama-nama Manuel Neuer, terus Joshua Kimmich bahkan starter di kanan kalau nggak salah, terus dua center backnya Jonathan Tah dan juga Antonio Rudiger, yang dimana musim lalu bersama Real Madrid tampil cukup bagus, membantu Madrid memenangkan La Liga dan juga UCL, dan juga Jonathan Tah yang tampil begitu luar biasa bersama Bayer Leverkusen, yang dimana mereka juga memenangkan DP Pokal dan juga Bundesliga bersama Bayer Leverkusen. Dan tadi malam itu memang penampilan one night show lah kok bisa aku bilang, dimana para pemain Jerman tampil lepas tanpa beban, walaupun kita tahu beberapa tahun terakhir mereka mencatatkan rekor-rekor buruk di ajang-ajang besar di internasional. Kita tahu di Euro 2022 mereka 2020 mereka gugur di babak 16 besar lawan England. Terus juga di 2 tahun lalu di Piala Dunia 2022 mereka tidak lolos babak 16 besar, tidak lolos babak 16 besar, dan juga tidak di 2018 mereka juga tidak lolos ke babak 16 besar di Rusia pada saat itu. Dan juga Jerman, dengan kemenangan ini Jerman juga mencatatkan beberapa rekor baru. Florian Wirtz sebagai pencetak gol termuda bagi timnas Jerman di ajang Euro, dan juga Julian Nagelsmann juga mencatatkan sebagai pelatih termuda yang pernah menukangi sebuah negara di Euro. Dan ya, kemenangan yang cukup solid lah dari timnas Jerman, dan juga gol hiburan dari timnas Skotlandia datang di menit ke-86 melalui gol bunuh diri Antonio Rudiger. Ya, walaupun jauh sih, beda kelas sih Jerman dengan Scotland. Walaupun kita tahu ada Andy Robertson, ada Billy Gilmour, ada Scott McTominay, ada Angus Gunn, ya nama-nama yang sering kita dengar lah malang melintang di sepak bola Eropa, tapi masih belum bisa menyaingi Jerman lah, walaupun ditambah dengan ada kartu merah ya dari timnas Scotland. Tapi ya memang jauh sih dari segi permainan. Bahkan kita mundur lagi sedikit, bahkan di menit 10 mereka juga udah kebobolan melalui aksi Joshua Kimmich di sisi kanan, memberikan umpan cutback ke tengah. Ada Florian Wirtz di tengah, dan finishing Wirtz keren bro, gokil. Salah satu youngster, salah satu pemain muda yang akan banyak dipantau oleh tim-tim besar di Eropa selama Euro ini sih. Dan juga kombinasinya bersama Jamal Musiala layak diperhitungkan sih buat Euro. Salah satu kontainer juara Euro terfavorit ya timnas Jerman sekarang sih. Setelah melihat pertandingan malam tadi ya, aku lihat luar biasa mereka bermain. Komposisinya cukup seimbang, yang dimana ada pemain muda, ada pemain senior, rata lah komposisi dari timnas Jerman. Dan ya, di menit ke-19 Jamal Musiala kembali menggandakan keunggulan
gol berawal dari passing Ikal Gundogan. Sangat bagus passing dari Gundogan, dan juga ketenangan dari Kai Havertz di lini serang, dan bisa memberikan assist ke Jamal Musiala, dan finishing Jamal Musiala sangat tenang. Salah satu wonderkid yang ya walaupun tidak mungkin dilepas Bayern kayaknya dalam beberapa waktu ini mungkin tidak akan dilepas oleh Bayern Munchen, cuma bakatnya luar biasa Jamal Musiala. Dan ditutup babak pertama dengan 3-0 yang dimana Jerman mendapatkan penalti dan diambil oleh Kai Havertz dan diselesaikan dengan sempurna oleh Kai Havertz juga. Jadi 3-0 babak pertama. Ya, pertandingannya apa yang cukup menarik karena babak pertama itu menggambarkan apa yang terjadi di babak kedua. Ditambah juga timnas Scotland itu juga mendapatkan kartu merah di akhir-akhir babak pertama. Jadi itu berdampak juga di babak kedua buat timnas Scotland. Dan Toni Kroos bro, gila. Toni Kroos bermain dengan cukup tenang, santai, pengalaman berbicara, passingnya dan juga statistik Toni Kroos malam tadi adalah melakukan 101 percobaan passing, kalau nggak salah 102 atau 101, dan berhasil melakukan passing berhasilnya adalah 101 dari 102 percobaan, dan presentasinya adalah 99% bro. Gokil Toni Kroos. Walaupun dia dulu di tahun 2018 sempat mengungkapkan pensiun untuk di timnas, tapi di Euro terakhirnya dia memutuskan untuk kembali turun gunung dan membuktikan kualitasnya. Gokil Toni Kroos. Bermain 80 menit, kontribusinya hampir 100%. Toni Kroos ya pemain yang sayang sih dia pensiun sih. Menurutku dia masih bisa ya compete lagi lah 1-2 tahun, karena posisi dia juga gelandang kan. Cuma itu sudah keputusan dari Toni Kroos. Dan gol keempat dari timnas Jerman datang di menit 68 melalui Nicolas Füllkrug, yang dimana finishingnya luar biasa Füllkrug. Dan lagi-lagi dari sisinya Jamal dan juga left back kirinya timnas Jerman, yang dimana tampil cukup impresif, lupa aku namanya. Dan dia merupakan salah satu left back terbaik di Bundesliga musim lalu. Jadi ya walaupun laga pertama timnas Jerman cukup menunjukkan kualitas mereka lah. Dan gol kelima mereka dicetak oleh Emre Can di menit 93. Lagi-lagi syuting dari luar kotak penalti. Walaupun kelihatannya tidak kencang sama sekali, namun akurasinya sangat bagus ke pojok kanan penjaga gawang, sehingga tidak bisa ditepis oleh Angus Gunn. Ya walaupun ini masih laga pertama, cuma seharusnya sih sudah bisa menggambarkan seberapa kuatnya squad timnas Jerman ya. Di bangku cadangan juga ada masih Leroy Sané, ada Thomas Müller, bahkan ada Emre Can. Di posisi penjaga gawang masih ada Mark Van der Sar. Mungkin mereka akan pincang di posisi back mungkin ya. Cuma seharusnya tidak berpengaruh banyak, karena ini merupakan turnamen pendek, karena hanya memainkan 3 laga penyisian grup, terus 1 babak 16 besar per 8, perempat final, semifinal sama final, hanya 8 match. Jadi ya seharusnya kondisi fisik pemain masih bisa terjaga, karena juga baru selesai dari musim di liga masing-masing. Jadi harusnya masih panas lah kaki-kaki para pemain ya. Dan itu sih dari timnas Scotland sendiri. Apa yang kita bahas tidak ada, karena mereka bermain cukup defensif, hanya mengandalkan counter attack. Dan satu hal yang kebingung adalah ternyata McTominay di timnas Scotland dia ngambil free kick bro. Kaget aku malam tadi, loh kok McTominay yang ngambil, padahal ada Andy Robertson, ada Jonathan, ada Christie yang bisa ngambil, cuma ternyata McTominay ngambil free kick. Gila di Scotland. Jadi itu sih patut diperhitungkan timnas Jerman di ajang Euro kali ini.
Dan untuk sementara mereka memuncaki klasemen grup A dengan 3 poin. Dan malam ini akan lanjut lagi kalau nggak salah itu yang main grup B, dimana akan grup A dulu main, yaitu Hungaria versus Swiss. Terus dilanjutkan di grup B ada Italia dan juga Kroasia yang akan bermain tuh salah satu laga big match malam ini, dan dilanjutkan laga terakhirnya nanti itu Italia versus Albania di jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi bakal full sebulan nanti akan ada konten Euro dari aku, dari channel Mandar Official 10. Jadi akan naik, mungkin tidak semua pertandingan yang akan ku buat preview, khusus pertandingan yang menarik dan juga tidak perlu tim besar, yang penting menarik dan juga patut untuk kita bahas. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa semangat terus begadangnya selama 1 bulan ini karena ada Euro, Copa America, bahkan nanti mulai tanggal 21 Juni. Bahkan ada untuk timnas kita ada turnamen AFF U16 yang dimana akan mulai pada 21 Juni atau 24 Juni kalau nggak salah akan mulai mainnya di Solo, dan pelatih kepala timnas U16 kita adalah coach Nova Arianto. Jadi ya full lah, kita full tontonan bola sebulan full ke depan full. Jadi puas-puas lah, dan jangan lupa jaga kesehatan tentunya karena itu penting, karena kita akan lembur terus. Oke? Jadi saksikan ada beberapa konten yang naik selama Euro ini. Jadi yang seperti aku bilang di awal, tidak semua pertandingan akan aku review karena hanya mungkin beberapa pertandingan yang menarik lah menurutku untuk dibahas. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.